Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, usaha, bahkan keluarga yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dengan segala kekurangan kelebihan yang ada, kami mengucap syukur. Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada lagi di tempat ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati firman ini, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, kiranya Engkau boleh mengurapi untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan pada setiap kami hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh datang. Kita boleh berjumpa dengan saudara seiman dan juga kita boleh menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, lalu kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-22 sampai 25. Saya akan membacakan bagi saudara, saudara boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kejahatan anak-anak Eli. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana, kuali, belanga atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang." Sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja. Jika orang itu menjawabnya, "Biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu," maka ia akan berkata kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kuambil dengan paksa." Dengan demikian dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Dilanjutkan ayat ke-22. Eli sudah tua sekali, ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Ayat ke-24, "Jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang ku dengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya?" Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Setelah hari ini dan bulan September ini adalah bulan keluarga bagi kita semua, dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema menghasilkan generasi yang menghormati Tuhan dan berdampak bagi sesama. Setelah ada sebuah cerita ya, setelah iblis itu pintar ya saudara. Cara dia menjatuhkan manusia itu, dia selalu punya cara yang terbaik. Satu kali saudara, ada sekelompok iblis ceritanya. Mereka sedang rapat saudara. Nah, iblis yang pertama bertanya di forum, "Coba kalian pikir cara apa yang terbaik untuk membuat orang Kristen itu hancur, habis?" Iblis yang kedua bilang, "Saya punya usul." Dia bilang, "Ayo kita aniaya gereja, kita bom gereja itu supaya orang Kristen itu habis, orang Kristen itu lenyap." Nah, tetapi ketika ada bom di mana-mana, ada penghancuran gereja oleh sekelompok orang, lalu kemudian
orang Kristen ketika gereja dibom, mereka bukan justru malah tambah loyo, tetapi tambah semangat. Ya, ketika gereja dibom, orang Kristen itu justru malah bersatu. Wah, iblis yang kedua ini bilang, aduh saya nggak berhasil. Saya nggak berhasil bom gereja. Orang Kristen tidak terprovokasi. Bahkan ketika gereja dianiaya, orang Kristen itu punya slogan, mati satu, tumbuh 1000. Cara menganiaya orang Kristen dari luar, gereja dihancurkan, orang Kristen tidak boleh ibadah, gereja ditutup, tetapi tidak berhasil, saudara. Lalu ada iblis yang satu lagi bilang begini, saudara. Kalau dari luar tidak berhasil, kita buat orang Kristen hancur, kita coba dari dalam. Caranya bagaimana? Kita buat orang Kristen yang di dalam gereja itu, mereka berantem. Ya, mereka memikirkan masing-masing harga diri mereka. Sehingga nanti ketika mereka berantem, lama-lama orang Kristen itu akan hancur. Ya, makanya dibuat oleh iblis itu kadang-kadang orang Kristen ya, di dalam rapat cuma masalah sepele, tetapi bisa berkelahi sampai keluar dari gereja. Saudara, iblis mulai senang ya melihat hal ini. Ketika orang Kristen lagi rapat memikirkan konsumsi apa ya bagusnya, dari mulai konsumsi sampai masalah-masalah lain itu bisa keluar, saudara. Tetapi saudara, ketika yang satu keluar dari gereja, ternyata yang satu bikin gereja yang baru, saudara. Ya, jadi iblis nih pusing dari tadinya gereja GK, dari gereja GK jadi GKK. Nanti keluar lagi yang satu kecewa dengan gereja, buka lagi gereja GK, KK, tambah banyak kakaknya, saudara. Ada konflik di dalam gereja, iblis mau menghancurkan orang Kristen dari dalam. Tetapi justru orang Kristen tambah banyak, gereja tambah banyak, saudara. Gimana ini iblis? Sudah pikir ya, dari luar gak bisa. Dari dalam pun orang Kristen bertumbuh terus, saudara. Lalu iblis yang terakhir, dia mengusulkan seperti ini, saudara. Saya punya cara lain. Cara yang pasti mujarab, kata si iblis yang terakhir ini. Lalu kemudian dia menyorotkan matanya, mengarahkan kepada yang namanya keluarga Kristen. Iblis yang terakhir bilang, ayo kita bikin gereja, kita bikin generasi anak-anak Tuhan itu hancur mulai dari mana? Mulai dari keluarga Kristen. Kita buat keluarga Kristen itu terlena. Kita katakan bahwa jadi keluarga Kristen itu asik, banyak berkat. Untuk dapat berkat gimana caranya? Datang aja ke gereja, gak usah pusing ngurus anak itu sampai mikir yang susah-susah. Taruh aja di sekolah minggu, taruh aja, kita bilang taruh aja di kebaktian remaja, taruh aja di sekolah Kristen yang bagus. Kita bikin orang tua itu terlena. Sehingga mereka akan melupakan bagaimana mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Bilang kepada orang tua itu bahwa gak usah khawatir mendidik anak. Ada sekolah Kristen yang terbaik, ada sekolah minggu, ada kebaktian remaja. Kalau gak datang ke gereja, lihat aja di online. Nah, saudara, dan usul yang terakhir ini disetujui di dalam rapat mereka. Saudara, banyak orang Kristen hari ini, keluarga Kristen yang tidak sungguh-sungguh memahami apa artinya menjadi keluarga Kristen. Generasi muda juga berpikiran menikah itu hanya apa? Status sosial, mencari pasangan, menutup sebelah mata untuk hal-hal yang prinsip. Malu sama teman-teman, sudah usia begini belum nikah. Bahkan kita lihat hari ini tingkat perceraian di Manado itu tinggi. Kawin cerai menjadi hal yang biasa. Saudara, iblis tahu betul bagaimana membuat keluarga Kristen itu hancur. Kalau kita lihat banyak saudara orang tua hari ini mulai memakai standar dunia untuk mendidik anak-anak mereka. Saudara, saya melayani di Ebenezer ya dengan berbagai macam ya saudara. Anak usia 13 tahun, bebas pakai motor saudara. 13 tahun, bayangkan saudara. Bebas punya kartu kredit, unlimited saudara. Usia SMP, SMA saudara. Saudara, bahkan saya awal pelayanan di Manado itu
Saya culture shock ya saudara, saya sedikit terkejut begitu dengan apa. Saya nih waktu sekolah bukan anak yang baik-baik juga saudara gitu ya. Ya bisa dibilang kadang nakal ya, begitulah saudara ya. Bukan yang soleha begitu ya. Tapi sampai saya besar, sampai saya dewasa ya, orang tua saya tuh nggak pernah mengizinkan saya untuk tinggal sendiri begitu ya, kecuali ya sudah menikah gitu. Tapi waktu saya datang ke Manado, saya pelayanan, saya tanya seorang anak ya, anak SMA, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kos bu. Hah? Di kos? Saya culture shock sih terus terang Bapak Ibu. Saya nggak pernah gitu ya. Di kos itu dulu kalau zaman waktu saya sekolah ya itu anak kuliahan, orang kerja itu ngekos saudara. Tapi anak sekolah nggak pernah saudara. Baru di sini saya dapeti seperti itu. Dan anak ini bukan termasuk anak yang dalam tanda kutip baik-baik saja gitu ya. Dan alasan orang tuanya menyekolahkan ya karena orang tuanya kerja di luar daerah. Alasannya dia pingin anaknya sekolah di Ebenezer. Ya untuk alasan apapun, tapi saya cukup terkejut saudara ya. Anak SMA ngekos, terus siapa yang bimbing dia tiap hari? Itu pertanyaan sih buat saya ya saudara. Dan saudara kita lihat keluarga Kristen hari ini, banyak ayah yang disfungsi, tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Dan kalau kita lihat lingkarannya itu terus seperti itu saudara. Lingkarannya berputar seperti itu. Dan itulah yang dipikirkan oleh iblis untuk menghancurkan orang Kristen. Ketika pemahaman menjadi keluarga Kristen itu tidak dipahami baik-baik saudara, maka disitulah awal kehancuran generasi anak-anak Tuhan. Dan ini harusnya menjadi hal penting yang kita harus pikirkan. Salah satu sasaran empuk yang dihancurkan iblis ini adalah keluarga Kristen saudara. Dia mulai menggerus generasi-generasi muda, generasi-generasi yang harusnya hidup dengan takut akan Tuhan, tetapi pelan-pelan dia hancurkan melalui keluarga. Karena iblis tahu keluarga yang sehat itu adalah fondasi gereja. Iblis tahu kalau gereja kuat, kalau anggota kuat ya, kalau gereja kuat itu kalau anggota keluarganya kuat saudara. Tapi kalau keluarga di dalamnya itu bobrok saudara, dari mana gereja menghasilkan pemimpin-pemimpin saudara? Dari mana? Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Tapi saya percaya jangan berkecil hati saudara. Selalu ada anugerah Tuhan untuk kita melewati itu semua. Tinggal kita pilih mau pakai kekuatan Tuhan atau kekuatan manusia. Tinggal kita pilih mau pakai hikmat Tuhan atau hikmat manusia. Saudara, firman Tuhan hari ini terbentang luas bagi kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dari kegagalan seorang imam di tengah keluarganya. Imam Eli, saudara. Eli adalah seorang imam yang menjabat bagi bangsa Israel itu selama 40 tahun. Tapi pada akhirnya Eli dikenal sebagai orang yang tidak mengindahkan teguran Tuhan. Dia tidak berdampak positif bagi anak-anaknya hingga orang-orang di sekelilingnya. Setelah Eli memiliki 2 orang anak bernama Hofni dan Pinehas. Mereka keluarga imam yang setiap hari itu mengurus, menjadi mediator umat kepada Allah untuk mempersembahkan persembahan ya, hewan-hewan kurban yang dibawa. Umat yang mengaku dosa, membawa persembahan syukur, itu semua diurus oleh keluarga Imam Eli, termasuk oleh kedua anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, seharusnya begitu banyak orang yang datang setiap hari untuk berjumpa dengan Allah, seharusnya itu menjadi pemandangan untuk mereka tuh lebih berefleksi ya. Lebih reflektif saudara. Tetapi kondisi itu bukan semakin membuat Hofni dan Pinehas itu bertumbuh imannya atau karakter mereka semakin hari makin baik. Tidak saudara. Melainkan beribadah itu justru menjadi pemandangan yang membosankan bagi keduanya. Kedua pemuda ini, Hofni dan Pinehas, digambarkan sebagai orang-orang muda yang makin hari makin kehilangan integritas dan spiritualitas. Itu terbukti dari sikap mereka yang seharusnya melayani umat, tetapi justru mereka menjadi batu sandungan. Apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Kalau kita lihat di dalam ayat 2-17 dikatakan bahwa
mereka, Hofni dan Pinehas itu melakukan pemerasan dan keserakahan. Umat yang datang ke bait Allah itu bukan ditolong oleh mereka, tetapi justru ditodong. Dengan paksa mereka meminta daging kurban yang seharusnya daging itu dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Mereka menganggap perut mereka itu lebih penting daripada menjalankan ibadah untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, Hofni dan Pinehas juga tamak, saudara. Saudara, memang benar bahwa sesudah kurban itu dibakar di hadapan Tuhan, sisa dagingnya itu dimasak ya dan dinikmati bersama-sama oleh para imam, orang-orang Lewi dan juga umat Israel. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Tetapi anak-anak Eli ternyata mengambil lebih banyak dari yang sepatutnya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat yang 13 dikatakan, maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangan. Saudara, anak-anak Eli ini tidak berpuas diri dengan apa yang mereka dapatkan selama ini. Dan yang lebih parah, mereka tidak mau kehilangan resiko untuk mendapatkan daging yang terbaik. Mereka memaksa setiap orang yang datang untuk menyerahkan daging yang terbaik. Padahal harusnya itu dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga juga, apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Mereka melakukan perzinahan. Persetubuhan, perzinahan itu dilakukan dengan para perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Hofni dan Pinehas ini anak-anak yang dursila, yang artinya anak-anak yang tidak mengenal Allah. Tentu saudara, Hofni dan Pinehas menjadi seperti itu tidak mendadak ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atau dalam satu hari, nggak mungkin saudara ya. Untuk sampai menjadi anak yang dursila, mereka itu pasti sudah menempuh proses yang cukup panjang. Waktu mengubah mereka bukan semakin bijak, tetapi menjadi semakin rusak. Setelah apa penyebabnya? Setelah ayah mereka, Imam Eli, itu imam yang cukup lama memerintah di Israel, 40 tahun. 40 tahun menjadi imam itu bukan satu hal yang biasa. Dia orang yang sangat dihormati. Saudara, tapi dalam hal ini saya berpikir mungkin Imam Eli itu bukan hanya dihormati, tetapi lebih kepada apa? Ditakuti ya oleh anak-anaknya. Saudara senang gak kalau anak saudara takut sama saudara? Wah, berwibawa ya kalau papa mamanya ini ditakuti ya. Saudara, saya pernah dapati ya, ini ada seorang anak. Anak ini kalau di depan teman-temannya tuh saudara, dia cerewet, periang gitu ya. Tapi kalau di depan orang tuanya, ini anak ini diem gitu saudara. Saya penasaran gitu kenapa ya. Satu kali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang tuanya pukul anak itu di depan umum. Wah, saya kaget saudara. Dia pukul anak itu, ya harapan, karena anak itu melakukan kesalahan, tapi menurut saya bukan kesalahan prinsip saudara. Ya kenakalan anak-anak biasa saudara, dia pukul di depan umum. Saudara, dia pukul anaknya di depan umum berharap anaknya itu bisa sadar dan takut sama dia. Hati-hati dengan hal ini saudara. Betapa bahayanya ya jika orang tua itu hanya menanamkan dalam pikiran anak-anak itu untuk takut kepada dirinya, tapi bukan takut kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Alkitab menyatakan bahwa Hofni dan Pinehas itu hanya sekedar hidup di hadapan Eli. Mereka tidak hidup di hadapan Tuhan. Bahkan ketika mereka berdua melakukan tugas keimaman, ya itu karena mengerjakannya di hadapan Eli, bukan mengerjakannya di hadapan Tuhan. Mereka melayani karena diawasi oleh Eli. Jadi Imam Eli itu seperti polisi lalu lintas gitu ya saudara. Ya, polisi lalu lintas. Ya jujur-jujur ya, walaupun mungkin tidak semua di sini ya. Orang kalau ada polisi taat atau berani melanggar, pasti saudara tidak berani kan. Tapi kalau polisinya tidak ada, gas jo ya. Biar lampu merah, gas jo. Tapi kalau ada polisi, taat saudara. Amin. Saudara, seiring berjalannya waktu, Eli, sang polisi ini sudah tidak lagi berkuasa. Alkitab mengatakan di dalam ayat 22 tadi, Eli sudah sangat
tua sekali. Saudara, Eli sudah sangat tua. Itu menegaskan bahwa semakin tua Eli, fisiknya semakin tua, anak-anaknya tuh semakin gagah dan semakin berkuasa, saudara. Mereka tidak punya lagi figur yang mereka takuti. Karena Eli sudah tua, sudah tidak bisa bikin apa-apa. Saudara, hal ini yang kemudian membuat mereka, Hofni dan Pinehas itu, walaupun mereka tinggal di rumah Tuhan, tapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Bahkan mereka tidak peduli dengan kondisi sesama mereka. Yang terjadi adalah mereka hanya menjalankan ritual, tetapi mereka tidak punya kedalaman relasi dengan Tuhan. Saudara, lalu kemudian kita lihat bagaimana sikap Eli terhadap anak-anaknya yang sudah melakukan dosa kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana sikap Eli. Kalau kita baca di dalam ayat ke-29, saudara, saya akan bacakan. Dikatakan Tuhan berbicara kepada Eli, "Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan?" Saudara, Tuhan mengatakan kepada Eli, "Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku?" Tuhan bilang kepada Eli. Saudara, Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Eli lebih mengutamakan perasaan anak-anaknya daripada perasaan Tuhan. Padahal dosa anak-anaknya itu sudah sedemikian parah, saudara. Alkitab menyatakan Eli tidak punya jiwa yang menyala-nyala untuk membela kekudusan Tuhan. Bukan karena dia tidak punya wewenang, saudara. Kalau kita baca di dalam keseluruhan pasal 1 sampai 4, Eli itu masih memegang jabatan tertinggi di Israel. Tetapi dia tidak bertindak tegas kepada anak-anaknya. Dia lebih mementingkan perasaan anak-anaknya daripada perasaan Tuhan. Terus sebagai imam yang sudah melayani selama 40 tahun, Eli tahu pasti apa sih yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Pasti Eli tahu. Karena di dalam kitab Ulangan, kita buka sama-sama. Di dalam kitab Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 itu aturan tentang anak yang durhaka. Bagaimana kalau orang tua mendapati anaknya durhaka di dalam kondisi bangsa Israel waktu itu. Ayat 18 dikatakan, "Mungkin saja seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang, yang tidak mau mendengar perkataan ayah dan ibunya. Walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di pintu gerbang kota kediamannya. Mereka harus berkata kepada para tua-tua kota-kotanya, 'Anak kami ini degil dan suka membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum.' Lalu semua laki-laki sekotanya harus melempari anak itu dengan batu sampai ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Seluruh orang Israel akan mendengarkannya dan menjadi takut." Saudara, Eli pasti tahu perintah Tuhan itu. Bagaimana harusnya dia mendidik anak-anaknya. Karena dia seorang imam, tidak mungkin dia tidak tahu aturan ini. Saudara, tapi kenapa dalam hal ini Eli tidak punya power, saudara, untuk menegur kedua anaknya ini? Kenapa, saudara? Kalau kita baca lagi, saudara, di dalam ayat yang ke-29, Eli turut menikmati hasil dari kesalahan anak-anaknya. Kalau kita baca dari ayat 29, saudara, Tuhan mengatakan kepada Eli, "Mengapa engkau memandang rendah?" Saudara, kata memandang rendah itu dalam bahasa Ibrani itu ba'at, yang artinya memandang dengan rakus, memandang dengan serakah. Jadi di sini dapat dilihat jelas, saudara, kesalahan Eli itu kentara sekali bahwa apa? Dia juga tergiur, saudara, dengan persembahan-persembahan kurban yang dibawa oleh umat. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bukan Eli yang melakukan itu, tetapi Eli mendukung keserakahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ketika dia melihat daging kurban yang dibawa untuk persembahan, dia juga pengen, saudara. Kemudian pada ayat ke-29 yang berikutnya, di bagian terakhir ayat ke-29, Tuhan mengatakan, "Dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel." Saudara,
Hal ini menunjukkan ya bahwa kata kamu itu bukan tunggal tetapi jamak. Itu ditunjukkan kepada Eli dan anak-anaknya. Jadi Tuhan secara eksplisit itu mau menegur Eli dan anak-anaknya yang telah menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari korban yang dibawa oleh umat Israel. Setelah Eli juga menggemukkan diri dengan persembahan-persembahan korban. Dia mendukung hasil rampasan yang dilakukan oleh anak-anaknya karena dia juga menikmati, saudara. Jadi gak heran saudara kalau dia gagal bersikap tegas terhadap anak-anaknya, gimana dia mau menegur, saudara? Dia juga menikmati. Dia menikmati hasil curian rampasan dari anak-anaknya itu. Saudara, kemudian apa yang dilakukan Eli terhadap anak-anaknya? Eli tidak mengindahkan teguran Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 3 ayat yang ke-18, Tuhan memerintahkan Samuel untuk menyampaikan teguran kepada Eli. Tetapi apa yang Eli katakan? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Jadi seakan-akan Eli mengatakan ketika Samuel menegur Imam Eli, harus tegur anak-anakmu. Anak-anakmu sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi Eli hanya mengatakan, ya dia Tuhan. Biarlah Tuhan buat apa yang dipandang baik. Jadi seakan-akan ya terserah Tuhan lah. Mau bikin apa terserah Tuhan. Orang bilang sekarang halau alam gitu ya saudara. Ketika Samuel menyampaikan teguran Tuhan kepada Eli terkait anak-anaknya. Eli itu bukan justru meratap, bertobat, memohon belas kasihan Allah. Tidak, saudara. Eli justru mengatakan, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Dia Tuhan, sudahlah, Tuhan tahu yang terbaik. Saudara, ya pasti Eli memandang bahwa Samuel ini jauh lebih muda daripada dia. Jadi dia gak menghiraukan kata-kata Samuel. Saudara, kita lihat di sini bahwa fokus hidup Eli itu bukan mengasihi Tuhan, tetapi hanya melakukan ritual demi ritual di bait Allah untuk kepentingan dia sendiri. Saudara, hati-hati dengan kondisi ini. Jangan sampai kita merasa puas, saudara, karena kita sudah sering di rumah Tuhan, kita rajin ke gereja, kita melakukan ritual, tetapi sesungguhnya seperti Eli, tidak ada kedalaman relasi antara Eli dengan Tuhan. Sehingga ritual itu hanya menjadi ya ritual aja setiap hari, tidak ada nilai yang baik bagi Eli dan keluarganya. Sehingga dampak didikan yang diberikan Eli kepada anak-anaknya juga, anak-anaknya tidak bisa menjalani panggilan mereka dengan baik. Saudara, ketidakhormatan Eli, anak-anaknya kepada Tuhan, itu membuat keluarga Eli, saudara, tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita lihat di dalam pasal 3 ayat 13, Tuhan mengatakan kepada Eli, aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara, Tuhan menghukum keluarga Eli. Apa hukuman Tuhan, saudara? Yang sebenarnya hukumannya juga cukup mengerikan, saudara. Kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 30, itu hukuman Tuhan atas keluarga Eli, bahwa keluarga Eli akan direndahkan oleh Tuhan. Karena kedegilan hati mereka, Tuhan menyingkirkan mereka. Keluarga Eli yang awalnya diberkati, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Tapi justru Tuhan menutup kesempatan itu. Memang menutup habis, saudara. Kemudian yang kedua, apa hukuman Eli atas keluarganya? Yaitu mati muda. Di dalam pasal 2 ayat 30-33 dikatakan bahwa dalam keluarga Eli itu tidak akan ada lagi seorang kakek. Ya. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-31, sesungguhnya aku akan tiba waktunya, aku akan mematahkan kekuatanmu dan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang pun yang lanjut usia dalam keluargamu. Saudara, implikasi yang lebih jelas bahwa semua keluarga Eli itu akan mati sebelum waktunya. Tapi ada arti yang lebih dalam ya saudara ya, bahwa tidak akan ada pemimpin di dalam keluarga Eli. Bahkan tidak akan ada orang yang menentukan arah Israel di dalam keluarga Eli, saudara. Ini kutukan yang sebenarnya mengerikan sekarang.
Kalau kita lihat di dalam bagian di kitab Raja-Raja, itu Salomo menggenapi firman Tuhan tentang keluarga Eli, bahwa ketika Salomo memecat Abiatar, imam besar itu dari keturunan Eli. Salomo itu menggantikan jabatan Abiatar itu kepada Zadok. Jadi tidak ada pemimpin di dalam keturunan Eli. Sampai pada keturunannya itu Tuhan habiskan. Tuhan tidak beri kesempatan. Itu mengerikan, saudara, mengerikan. Coba bayangkan ya, itu Tuhan marah sekali kepada keluarga Eli. Bukan hanya itu, saudara, bahkan keluarga Eli pun sampai keturunannya itu dimiskinkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat ke-36, itu Tuhan akan buat keluarga Eli itu meminta-minta. Walaupun hanya sekerat roti, Tuhan buat keluarganya itu meminta-minta. Saudara, mengerikan, saudara ya. Sebagai keluarga Kristen, saudara, kita dipanggil, kita dibentuk Tuhan itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk bisnis kita, tapi untuk kepentingannya Tuhan. Tuhan mau ketika kita diberkati menjadi keluarga, Tuhan mau ketika kita mendapat pasangan yang baik dari Tuhan, Tuhan mau kita menjadi terang untuk memuliakan Tuhan. Saudara, melihat kegagalan Eli itu tidak menutup kemungkinan juga menjadi kegagalan kita, saudara. Salah satu faktor kegagalan keluarga Kristen hari ini, saudara, di dalam mendidik anak-anak karena orang tua tidak punya kedalaman relasi dengan Tuhan. Sehingga mereka gagal mengajarkan anak-anaknya untuk takut dan menghormati Tuhan. Banyak orang tua yang mengabaikan firman Tuhan, bahkan memilih berdiam diri ketika anak-anaknya melakukan dosa. Saudara, kalau boleh jujur ya, hari ini ada orang tua yang panik kalau anaknya nilai matematikanya jelek, saudara. Tetapi gak pernah panik kalau anaknya itu gak pernah paham firman Tuhan. Ada orang tua yang mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya berdasarkan standar dunia, tetapi tidak pernah menggubris standar firman Tuhan. Saudara, ada orang tua yang sediakan jam demi jam untuk bimbing anaknya agar lulus ujian, tetapi berapa banyak orang tua yang mendampingi anaknya baca Alkitab, saudara. Saudara, mari kita sama-sama belajar di tengah-tengah kesulitan, tantangan zaman. Jangan sampai kita menyaksikan sendiri anak-anak kita berubah menjadi anak-anak yang mengecewakan Tuhan. Sehingga kita melihat mereka tenggelam dengan cara-cara dunia. Mari kita giring mereka, saudara, untuk menjalani panggilan mereka di dunia. Mari kita giring mereka untuk mereka bisa menghormati Tuhan. Hidup mereka itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mereka mau jadi pengusaha, kalau mereka mau berjualan, ajar mereka untuk berjualan, menjadi pengusaha yang jujur dan memuliakan Tuhan. Kalau mereka dipanggil jadi dokter, ajarkan mereka Tuhan untuk menjadi dokter yang mengasihi dan memuliakan Tuhan, yang mengasihi sesama. Orang tua yang memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan itu akan mengajarkan kepada anaknya bahwa fokus yang harus mereka kejar adalah Kristus, bukan kekayaan, bukan kesuksesan dunia yang diutamakan. Saudara, kalau sedari dini kita tanamkan kepada mereka bahwa Kristuslah yang harus jadi fokus, maka sudah pasti mereka akan berada di dalam perspektif yang tepat, saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, perhatikan kata didiklah dan kemudian maka. Ya, firman Tuhan mengatakan didik dulu, maka ya. Jadi harus didik dulu supaya mereka gak menyimpang. Ada orang tua yang gak mau didik tapi mau anaknya jalannya lurus. Gak bisa, saudara. Firman Tuhan katakan didiklah maka. Saudara, itu janji firman Tuhan. Kalau kita didik, menancapkan firman Tuhan sedari dini, maka jangan takut, saudara. Mungkin sesekali anak kita hidup menyimpang, tapi saudara, suatu hari ketika kita sungguh-sungguh didik mereka, firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak akan menyimpang. Mereka yang menyimpang pun akan kembali. Anak-anak yang sudah menyimpang, percayalah Tuhan bisa ingatkan dengan cara yang ajaib. Tapi harus didiklah, maka masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab ini di hadapan Tuhan? Sebagai orang tua, sebagai pendidik, guru sekolah minggu,
Siapapun kita, opa, oma, mari saudara kita ajar mereka untuk utamakan Tuhan, bukan utamakan prestasi, akademik, bidang lainnya, deposito, gengsi. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita didik mereka sungguh-sungguh, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dikatakan di dalam ayat sampai ke-17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Setelah kita mau anak-anak kita itu punya hidup yang kekal atau dunia yang akan melenyapkan mereka. Amsal 22 ayat ke-15 mengatakan, memang benar bahwa kebodohan itu melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Siapa yang harus memberikan tongkat didikan? Siapa yang harus mengajarkan mereka, saudara? Orang tua yang bijak itu harusnya menggiring anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Orang tua yang mengasihi Tuhan tidak akan mengganti kesuksesan, studi, karir, kedudukan itu lebih tinggi daripada Tuhan. Saudara, tanggung jawab orang tua hari ini begitu besar. Kita perlu memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan untuk bisa membawa anak-anak kita. Saudara, seorang bapak gereja bernama Agustinus, dia seorang yang memberikan banyak sumbangsih, saudara, di dalam kekristenan. Seorang teolog dan seorang pemikir di sepanjang sejarah, dan karya-karya Agustinus ini menjadi dasar bagi doktrin Kristen hari ini, saudara. Agustinus memang tidak langsung terlibat di dalam perumusan pengakuan iman, tetapi ajaran dan pemikirannya itu sangat mempengaruhi doktrin Kristen yang tercermin di dalam pengakuan iman. Saudara, Agustinus itu adalah seorang yang hidupnya sebelum dia bertobat, dia pernah jatuh di dalam dosa yang paling gelap. Dia menjadi mahasiswa pemberontak, dia menjadi mahasiswa yang kurang ajar. Bahkan saudara, dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Pada usia 16 tahun dia berzinah dengan perempuan yang sudah bersuami. Bahkan dia tinggal selama 15 tahun tanpa menikah hingga memiliki anak. Apa dia bahagia, saudara? Tidak. Sekian puluh tahun dia menjalani kehidupan yang gelap, dan dia terus mencari makna di dalam hidupnya, tapi dia tidak temukan. Dan dalam keadaan batinnya yang tersiksa, saudara, dia sering menangis karena dia tidak mendapatkan apa yang sesungguhnya dia butuhkan di dalam kehidupan dia. Tapi kemudian di dalam keputusasaannya, dia mendengar suara yang sering kali dia dengar, ambil, bacalah, ambil, bacalah. Tanpa sadar dia mengambil Alkitab yang sebenarnya itu adalah barang yang menurut dia itu sepele. Dari kecil dia diajarkan firman Tuhan, tetapi dia selalu menolak. Tapi ketika itu dia mengambil Alkitab itu dan kemudian dia membuka Alkitab dan dia membaca satu ayat di dalamnya yang kemudian membuat hatinya itu tersentak, hingga kemudian dia pelan-pelan meninggalkan kehidupan gelapnya. Bahkan ketika dia sukses sebagai seorang profesor, dia tinggalkan itu semua. Untuk apa? Untuk berkontemplasi dan mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Setelah di dalam bukunya yang terkenal ya saudara, bukunya Agustinus itu yang berjudul Confession. Ini buku teologi tetapi bagus saudara, karena di dalam buku ini bukan hanya teologinya tetapi bagaimana pengalaman hidup dia bertobat, bagaimana pengakuan dia terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan di dalam bukunya ini, buku teologinya ini, tidak sedikit saudara dia menceritakan sosok yang sangat penting di dalam hidupnya, yaitu siapa? Monica, ibunya. Ya, saudara, di dalam buku teologi dia ceritakan tentang Monica, ibunya. Dia ceritakan bagaimana ibunya itu dengan sabar mengajar dia firman Tuhan sejak kecil. Walaupun tidak pernah digubrisnya, tetapi dia mengakui bahwa ibunya itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia menceritakan bagaimana ibunya tidak lelah
mendampingi dia walaupun sudah jatuh di dalam dosa yang sangat menjijikkan. Bahkan di dalam catatan sejarah pernah ada yang mengatakan bahwa ibunya ini bertanya kepada seorang pastor, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan anak saya? Pastor itu cuma mengatakan, tidak ada yang lebih kuat daripada doa seorang ibu. Dan kemudian itu membuat Monica, ibunya ini, untuk terus berdoa bagi anaknya. Di dalam bukunya itu ditulis bahwa Monica ini membawa peran penting dalam pertobatan Agustinus. Ketika anaknya mengalami krisis spiritualitas, ibunya ini terus mendukung. Meskipun tidak sering Monica ini mendapatkan penolakan dari Agustinus, tetapi di dalam buku ini juga dituliskan bagaimana ibunya dengan sabar mendorong dia, menolong dia, bahkan mendoakan dia. Setelah peran Monica dalam kehidupan Agustinus adalah contoh yang kuat tentang bagaimana pengaruh orang tua di dalam bimbingan spiritualitas, doa yang tidak henti, kesabaran yang memiliki dampak bagi kehidupan seorang anak. Saudara, doa seorang ibu dari Agustinus ini bukan hanya mengubah Agustinus, tetapi Agustinus pun menjadi orang yang meninggalkan warisan yang begitu banyak, begitu berpengaruh terhadap kekristenan. Bahkan sampai hari ini kita melihat bahwa doa seorang tua itu jangan disepelekan ya saudara. Mungkin saudara di dalam kondisi yang tidak tahu harus buat apa untuk anak-anak, untuk keluarga. Setelah saya pernah ngobrol dengan seorang ibu ya, dan ya terus terang saya juga ikut nangis ya saudara, karena ibu ini cerita ya, dia udah gak sanggup mau biayain anaknya dengan kondisi suaminya yang udah kacau, pergi dengan perempuan lain, pulang ke rumah cuma mukul istri dan anak-anaknya. Dia gak sanggup. Dia ngobrol dan dia bilang, saya mau bunuh diri, saya mau ajak anak-anak saya bunuh diri. Wah, saya kaget saudara. Saya ya memang gak banyak orang tua yang cerita kayak gitu, tapi saudara, karena saking tidak sanggupnya saudara, dia menahan beban hidup. Tetapi saudara, selalu ada anugerah Tuhan ya. Dan sampai hari ini ibu itu ya berjuang saudara untuk anak-anaknya ya. Tanpa suami di samping dia, ya suaminya yang sudah entah kemana. Tetapi ibu itu berjuang buat anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan kasih kekuatan buat dia. Dan saudara, mungkin beban keluarga itu berbeda-beda. Tapi biarlah Tuhan yang terus kuatkan setiap kita, para papa, mama, para pendidik, untuk membawa anak-anak kita itu bukan hanya sekedar mengejar kesuksesan dunia, tetapi mereka punya hidup yang takut akan Tuhan. Hidup mereka memuliakan Tuhan. Ketika dewasa, mungkin gak harus semua dari mereka menjadi hamba Tuhan, tetapi mereka boleh berkarya di dalam karir mereka, profesi mereka masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rencana tujuan seperti apa yang kita mau capai untuk anak-anak kita. Mari saudara, kita tunduk dan lakukan firman Tuhan agar kita tidak menjadi orang tua yang gagal, yang salah membawa anak-anak kita untuk melakukan maunya kita, bukan melakukan maunya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita membawa dalam doa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita datang kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita bukan orang tua yang sempurna. Mungkin seringkali kita merasa gagal menjadi orang tua. Mungkin seringkali kita tidak berdaya menghadapi semuanya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah kita. Datanglah kepada Dia. Dia akan buka jalan untuk pergumulan kita di tengah-tengah keluarga. Percayalah bahwa bimbingan, teladan kita mungkin tidak selalu menghasilkan hasil yang segera terlihat dalam diri anak-anak kita. Tetapi kesetiaan hidup yang konsisten kepada Tuhan, saya yakin Tuhan memperhitungkan itu di dalam diri kita sebagai orang tua. Sehingga melalui kita,
Kita membawa anak-anak kita untuk menemukan panggilan hidup mereka, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami setiap orang tua, mungkin ada yang di antara kami sebagai pendidik, guru sekolah minggu, siapapun kami Tuhan, apapun peran kami. Biarlah Tuhan boleh terus kuatkan kami untuk boleh membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami untuk hidup takut akan Tuhan. Di tengah-tengah kemajuan dunia, kemajuan teknologi, seringkali membuat kami putus asa. Tapi kami percaya Tuhan, seperti firman Tuhan mengatakan ketika kami sungguh-sungguh mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, maka pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami amini janji firman Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga kami. Jika di antara kami ada orang tua yang pernah gagal, mari Tuhan Kau kuatkan mereka, agar mereka terus boleh menjadi orang tua yang memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.